Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Semarang. Nah, untuk malam hari ini edukasinya spesial, kita live trading bersamaan dengan rilis data non-farm payroll dari Amerika di bulan Juli ya, di bulan Juli. Oke, di bulan Juli. Hari ini hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021. Nah, tentu saja bagi Anda semuanya, para trader dari seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Nah, kesehatan itu untuk saat ini juga cukup penting sekali ya. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan ya, yang sudah dicanangkan dan dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi supaya untuk menekan apa namanya COVID-19 yang varian Delta. Nah, karena varian Delta ini juga dari berita yang beredar cepat sekali menyebarnya. Jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, malam hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan live trading bersamaan dengan rilis data non-farm payroll. Nah, non-farm payroll ini dirilis setiap hari Jumat minggu pertama non-farm payroll Amerika ya. Soalnya di negara lain juga ada non-farm payroll sih. Kanada juga ada non-farm, Inggris juga ada, Eropa juga ada. Nah, untuk yang jadi pusat perhatian dari pelaku pasar seluruh dunia itu adalah non-farm payroll dari Amerika. Karena non-farm inilah yang nanti akan dijadikan apa ya acuan ya, bukan ya acuan sih ya, acuan kemudian pembahasan di dalam rapat anggota pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter maksudnya seperti itu. Dan yang pertengahan bulan Juni kemarin cukup optimis sekali, meskipun inflasi masih membayangi risikonya inflasi naik, tapi ya tentu saja Bank Sentral Amerika pasti punya jurus atau punya rumusan lah ya, punya rumusan ibaratnya apa ya, obatnya lah ya. Nah, ibaratnya obatnya untuk menanggulangi inflasi yang tinggi di tengah aktivitas perekonomian sudah mulai menanjak naik karena dukungan dari pemerintah Amerika juga bekerja sama dengan Bank Sentral Amerika. Nah, seperti itu. Jadi untuk non-farm malam hari ini juga cukup penting sekali dan pasti akan disorot oleh Bank Sentral Amerika untuk aktual dari angka non-farm yang akan digunakan untuk kebijakan di nanti bulan Juli ini. Biasanya pertemuannya di pertengahan bulan Juli ya, pertengahan. Oke, untuk non-farm pada malam hari ini dari prediksi analis, saya melihat dari investing ya, mungkin dari Anda bisa melihat di investing.com atau FX Street atau Forex Factory, Forex Live, Daily FX banyak sekali portal-portal website untuk kita melihat data ekonomi yang dirilis dari negara-negara seluruh dunia di setiap harinya. Nah, seperti itu. Oke, untuk angka non-farm di malam hari ini diprediksi mengalami kenaikan dari bulan kemarin. Bulan kemarin ya, angka non-farm sekitar 559.000, diperkirakan untuk bulan ini sekitar 700.000. Jadi kenaikan diperkirakan sekitar 141.000 ya. 141.000 itu juga cukup lumayan apa namanya banyak sekali ya, banyak sekali. Biasanya kalau lebih dari 50.000 itu pun harga emas, kemudian pound sterling, indeks dolar itu bergerak. Maksudnya bergerak itu dalam dalam jarak yang biasanya cukup lebar lah ya, cukup lebar. Nah, seperti itu. Jadi untuk malam hari ini diprediksi naik, berarti naik itu untuk penguatan US dollar. Nah, ini bagi Anda yang mungkin belum tahu, dari bulan kemarin 559.000, diperkirakan bulan ini sekitar 700.000. Jadi naik sekitar 104, diperkirakan ya nih, diprediksi naik. Cuman untuk aktualnya nanti kita nggak tahu, kita lihat nanti aktualnya jam 19 lebih 30 menit. Jadi ini masih kurang berapa menit nih?
sekitar 23 menit lah ya kurang lebihnya, 23 menit lagi menuju rilis data non-farm payroll. Kemudian yang akan dilihat lagi oleh para trader dari seluruh dunia, yaitu tingkat pengangguran yang ada di Amerika. Nah, diprediksi untuk tingkat pengangguran mengalami penurunan setelah melihat data jobless claim atau klaim pengangguran beberapa minggu terakhir itu mengalami penurunan ya, penurunan. Jadi turun di bawah 400.000. Nah, itu juga penurunan yang cukup lumayan banyak sekali. Jadi pemerintah Amerika melalui kebijakan fiskal dan moneternya berhasil mengurangi pengangguran dan mengurangi klaim pengangguran yang ada di Amerika. Nah, cukup cukup efektif lah ya kebijakan yang diterapkan untuk saat ini. Nah, untuk tingkat pengangguran nanti malam diprediksi mengalami penurunan dari minggu kemarin, bulan kemarin ya, bukan minggu kemarin. Bulan kemarin sekitar 5,8%. Dan untuk di bulan ini turun sekitar 0,1%, yaitu di 5,7% atau 5,7%. Jadi diperkirakan turun sekitar 0,1%. 0,1% ini juga cukup banyak sekali nih. Kalau penganggurannya jutaan, puluhan juta ya 0,1% ya lumayan banyak lah ya. Lumayan banyak sekali. Nah, seperti itu. Untuk jobless claim atau klaim pengangguran kemarin dirilis tadi malam ya, Kamis malam, itu juga mengalami penurunan. Nah, jadi yang mengajukan klaim itu berkurang, otomatis penganggurannya juga berkurang. Nah, dilihatnya dari situ. Tapi kita nggak tahu nih untuk aktualnya. Untuk aktualnya apakah tingkat pengangguran di Amerika benar-benar mengalami penurunan sesuai dengan prediksi analis atau mungkin sama dengan bulan kemarin. Nah, itu juga sangat mempengaruhi pergerakan indeks dolar atau mata uang dolar Amerika yang tentu saja juga berpengaruh terhadap mata uang yang lainnya. Ada Euro USD, Pound Sterling USD, USD Yen dan lain sebagainya. Nah, itu akan berpengaruh di situ. Jadi bagi Anda yang malam hari ini masih ada open posisi, diperhatikan pergerakan market sebentar lagi, sekitar 20 menit lagi nanti dirilis non payroll dan kita akan memberikan edukasi berupa live trading yang akan kita yang akan kita bahas, yang akan kita tampilkan ke Anda semuanya yang saat ini lagi online di Klik Meeting maupun di channel YouTube. Nah, ini bagi Anda yang ingin ingin request mengenai mata uang atau instrumen trading yang saat ini Anda transaksikan, analisanya gimana? Nah, Anda bisa mengetik di kolom komentar atau di kolom chat ya, chatting lah ya. Di kolom komentar itu nanti Anda silahkan mengetik kira-kira apa yang ingin Anda tanyakan untuk kita nanti akan dibahas oleh teman saya Ardiansah untuk dianalisakan. Siapa tahu di malam hari ini atau mungkin besok Senin. Nah, harganya nyampe dan mudah-mudahan sih kita semuanya juga namanya menganalisakan, mudah-mudahan juga bisa menambah equity trading Anda. Nah, intinya kan di situlah ya semuanya ini. Oke, Bro, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana keluarga? Sehat Sehat Pak. ya? Ya Keluarga yang di penting. Makassar. Jauh. Oh, keluarga di Makassar ya? Oh, berarti tapi kan keluarga juga di Bandung. Enggak Pak, di Makassar. Oh, Makassar. Oke lah, tetap jaga protokol kesehatan lah ya. Soalnya Ya, betul COVID Pak. di beberapa kota juga lagi tinggi-tingginya nih, termasuk Semarang juga tinggi. Bandung kayaknya juga tinggi ya, kalau Ya, saya lihat ya di ini berita. katanya. Tanya mulai tanggal hari besok ya, tanggal 3 sampai 20 ya. Ya, ada vaksinasi sih di sini juga Semarang juga ada vaksinasi dari Rumah Sakit Karyati. Oke, mungkin langsung saja dianalisakan Bro untuk malam hari ini mengenai beberapa instrumen karena kita sebentar lagi non-farm payroll ya dirilis kurang Ya, 19 menit lagi. Silakan. ya Pak.
Selamat malam semuanya, trader seluruh Indonesia. Jadi malam ini kita ketemu lagi live trading, khususnya malam ini kan sesuatu yang menarik karena kita menunggu data keluar untuk NFP-nya kita sekitar 19 menit lagi. Mungkin malam ini kita fokus di beberapa market yang berhubungan dengan indeks dolarnya. Karena kita menunggu sambil menunggu rilis datanya, ya kita persiapkan beberapa instrumen yang menarik untuk kita transaksikan pada saat periode nanti. Lanjut aja langsung. Kita coba lihat dulu dolarnya karena ini yang sangat kita menunggu rilis datanya kita. Kalau kita perhatikan sebenarnya dari segi daily ini kemungkinan besar memang indeks dolar ini masih menguat malam ini. Kalau kita perhatikan kemungkinan besar bentar datanya keluar positif untuk indeks dolarnya. Ini mungkin kemungkinan besar kita fokusnya di nge-sell-nya yang berlawanan dengan dolar, khususnya di mata uang mediumnya. Tapi nanti coba kita lihat dari segi teknikalnya dulu. Sambil menunggu beberapa menit lagi, coba kita lihat dulu di beberapa market. Kita mulai dulu di goldnya karena kemungkinan besar ini juga yang lain menarik. Kalau kita perhatikan gold, lanjutan yang kemarin itu kan kita ada sempat bahas, kita target misalkan ada buy stop di 1761 tapi ini 1764 ternyata masih nggak sampai 17 hampir 1790. Ini nanti tinggal coba kita lihat dulu. Boleh hapus aja dulu ini buat mappingnya untuk entry kita ya, model seperti apa. Hapus aja data yang kemarin, coba buat yang baru. Gold. Kalau kita perhatikan gold ini udah jadi topnya ini ya. Tinggal kita lihat sebentar. Ya oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu di goldnya. Nanti ada opsi yang untuk gold nanti coba kita lihat opsinya seperti apa. Kalau gold ini masih pakai pola yang kemarin, buy stop dan sell stop ini. Gold. Mana dulu ini M30-nya. Saya buat dulu mappingnya. Stop gold 1982 800. Coba kita lihat sebentar apakah ini ada dua opsinya. Coba kita lihat sebentar. Kemungkinan besar sih gold ini bakalan malam ini melemah sedikit. Kalau melihat datanya kemungkinan besar dari teknikalnya kalau kita perhatikan indeks dolar yang menguat. Coba kita lihat data
beberapa menit ke depan. Oke, untuk goldnya nanti coba kita lihat, perhatikan. Untuk buy stopnya sih paling bagusnya, paling amannya di 1790.200 untuk buy stop gold. Untuk sellnya ini bisa di 1782 atau 1780. Sambil kita lihat dulu aja dulu hasilnya sebentar. Jadi kita menunggu data keluar, karena kemungkinan besar ini gold kemungkinan besar melemah hasilnya. Kemudian yang H4 ini jadi garis ini candlenya, yang kita perhatikan yang ini jadi garis. Oke, kita lanjut dulu. Malam bawah yuk untuk Aussie di depannya. Kalau GBP Jepanian masih, kalau secara garis besarnya Pak masih melemah Pak untuk pound sterlingnya. Kalau kita lihat di H4-nya, ini sebenarnya sudah saya mapping kemarin untuk di apa, pound sterlingnya ini sebenarnya ini masih melemah, masih agak jauh, karena ini sebenarnya ada pola ini. Ini bahasanya pattern. Pendapatan di sini. Kalau kita perhatikan itu, kemungkinan besar nanti modelnya seperti ini. Kalau pound sterlingnya Pak Wahyu, jadi dia Gartley namanya di sini. Garis Gartley, nanti kemungkinan besar masih melemah ini. Sebenarnya secara garis besarnya jangka panjang ini masih mengejar 152, 151 Pak untuk untuk pound sterlingnya. Itu. Jadi kalau kita perhatikan ini masih melemah ini. Kalau kita lihat di struktur H4-nya masih. Kalau kita perhatikan belum kembali lagi ke harga tertingginya. Kemungkinan besar polanya seperti ini Pak. Karena ini semacam pattern sebenarnya ini untuk pound sterlingnya. Jadi secara garis besarnya masih downtrend. Untuk ini di depannya, H4-nya masih downtrend. Aussie, coba kita lanjut dulu ya, sambil menunggu dulu data yang keluar. Jadi seperti itu tadi. Coba kita lihat dulu di Aussie. Kita fokus di beberapa market yang berhubungan dengan indeksnya dulu. Kalau kita perhatikan indeks di Aussie juga ini bawahnya masih, kalau kita buat kemarin secara strukturnya masih downtrend juga, masih bearish kalau kita perhatikan. Garis besarnya masih ngejar 1.7410-an, masih sama yang kita bahasakan kemarin, masih downtrend 0.3400 untuk pound Aussie-nya. Jadi kalau Aussie kita masih fokus banyak sebagai misalnya sebenarnya, karena secara garis besarnya di H4-nya atau di daily-nya kalau kita perhatikan ini masih mengejar harga ini. Nah ini kita harusnya targetnya ini 0.7400 untuk target selanjutnya. Karena target yang kemarin kita bahasakan 0.7480 dan sentuh sudah dilewat, target selanjutnya itu yang ini 0.7410. Oke. Untuk crude oil, yang suka trading crude oil hati-hati, karena target yang kita sampaikan kemarin untuk crude oil itu targetnya di 75, 76, target tertingginya sebelum balik. Kemungkinan besar ini crude oil malam ini melemah, turun, bearish.
Targetnya itu di 74,50. Jadi 74,50 ini bisa kita pasang untuk kemungkinan besar kita bisa di sini buying match di 74, buying di 74,50. Ini tinggal kita lihat. Sekarang harga masih di 7486, masih mengejar di 7450-an. Jadi untuk posisinya buying jangan dulu, tunggu dulu. Jadi konfirmasi di area ini 7450-an untuk baiknya. Oke lanjut, saya agak percepat sedikit ya Kak untuk menunggu non-hunternya sambil kita fokusnya ini. Jadi untuk beberapa market kita siap-siap untuk sell-nya, kayak goldnya mungkin besar kita nge-sell ini, tapi nggak apa-apa. Ini sell stop 1782 sudah kena ini, tapi nggak apa-apa, kita sambil menunggu dulu. Euro USD bagaimana Pak? Untuk Pak Jumari, Euro USD-nya masih sama juga Pak, masih downtrend untuk Euro USD. Masih downtrend Pak untuk Euro. Untuk target, coba saya lihat Pak bentar. Target pertamanya itu di 1,81 17. Target keduanya itu di 17,900. Jadi itu target untuk Euro USD-nya 1,18117 dan 1,1790. Tinggal kita ngelihat resist datanya sebentar. Oke, kita lanjut. USD Japan Yen kemungkinan besar ini menguat. Kalau kita perhatikan ini masih kemudian kita lihat konfirmasinya ini. Harusnya ini masih naik untuk USD Japan Yen ini. Ya, kemungkinan besar ini jadi bottomnya. Masih kembali ke harga tertinggi itu 111,600. Oke, gold. Kita perhatikan goldnya. Udah lari duluan ya sell stop. Berarti kalau yang sempat pasang 1782,800 tadi gold berarti udah kena posisi sellnya. Coba kita lihat lagi tadi yang belum dibahas apa lagi, euro, pound sterling, USD pound sterling, USD. Nah, ini harap hati-hati kalau pound sterling USD-nya. Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya masih turun sih ini pound sterlingnya. Kalau normalnya biasanya koreksi dulu naik sedikit, belum lanjut lagi turun. Karena secara kalau kita perhatikan ini masih downtrend untuk pound sterling ini.
targetnya juga masih lumayan penurunannya ini. Kalau kita perhatikan memang targetnya masih ke area ini 13 13 tinggal 3 menit lagi kita lihat. Sama-sama Pak Dimari. Kalau untuk poundsterlingnya di CP-nya ini masih mengejar harga sekarang running di 1.37500, masih mengejar di 1.373670-an 700 harga selanjutnya untuk pound sterling USD. Tinggal kita lihat data rilisnya, kita persiapkan dulu untuk ini. Kita menunggu rilis datanya. Coba kita lihat beberapa market yang belum running. USD, nah ini kita jadi bisa siap-siap ini di studio panen. Kita menunggu data rilisnya. Kita pakai time frame terkecilnya dulu ya. Malam ini kita fokusnya yang berlawan USD dulu ya, di mata-mata uang major ini. Datanya wah, kita lihat data yang keluar, hasilnya seperti apa. Oh ya, seperti sesuai yang diprediksikan, indeks dolarnya Udah keluar ya kan? USD. Udah Pak. 850.000. Terus untuk penganggurannya naik malah. Penganggurannya Iya, 5,9%. Prediksinya kan turun, ini malah naik. Di atas prediksi juga di atas data bulan kemarin. iya Pak. Nah, kita Pak lanjut. ini yang punya sell stop tadi 17.8 udah kena ini. Sell stopnya. Kita lihat dulu. Kita perhatikan. Tinggal kita lihat. Kita lihat dulu perpindahan candlenya ini ya. Lihat dulu indeksnya. Apakah masih kuat?
Nah, kalau untuk Euro USD ini target pertamanya sudah dapat ini Pak di Maret 1.18117. Kita lihat dulu. Kembali. Wah, 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 wah. Nah, kita tunggu dulu selesai candlenya M5-nya. Kemungkinan juga kenapa market bolak-balik seperti ini karena di sesi London tadi rata-rata market bergerak, range-nya besar, jadi harus hati-hati juga. Oh iya, udah. Ternyata indeks dolarnya turun. Kita lihat 5 menitnya, kita perhatikan dulu 5 menitnya, per 2 menit lagi. Kita lihat dulu. Untuk posisi entry kita di mana? Mana yang paling menarik? Monster nih. Kita perhatikan. Coba kita lihat 5 menitnya. Wah, cepat betul. Satu sini. Kita lihat. Goldnya, berarti goldnya ini masih ke 17.9. 17.97. Kita lihat dulu. Hati-hati market yang polanya seperti ini nih. Coba bentar Pak untuk posisi euro nya kita lihat dulu beberapa menit. Nah, biasanya ini pengaruh sementara aja.
Saya lihat dulu di sini. Euro USD-nya. Nah, biasanya saya menganalisa biasanya pakai trading view, jadi karena MT4 itu biasanya dipergunakan untuk eksekusi posisi aja sebenarnya. Oh masih sebenarnya Pak. Kalau kita perhatikan ini masih downtrend untuk USD-nya. Kalau kita perhatikan ini masih areanya downtrend. Tinggal kita nyari, kita tunggu dulu market tenang, baru kita ambil keputusan untuk posisinya nanti. Karena agak lumayan stop loss-nya kalau kita masuk sekarang dengan pola market yang seperti ini. US mana tadi US? Bentar, kita lihat dulu M5-nya ini. Makanya kalau ada market yang seperti ini hati-hati. Kalau targetnya sih Pak, tadi kemarin untuk Euro USD ini masih sell, tapi tinggal kita nunggu dulu untuk posisi entry sell kita di mana di areanya, poinnya, supaya kita tahu di mana area penempatan stop loss-nya. Karena kita butuh untuk stop loss-nya di mana areanya. Kita lihat harga di bawah ini. Untuk Euro USD kita bisa pasang sell stop. Sell stop. Euro USD, Euro USD, sell stop. Poin 1830. Kita ambil target pendek aja ya Pak ini malam, jangan kita lihat. Rata-rata pendek sih kalau kita perhatikan.
sambil kita lihat dulu. Kita lihat dulu perpindahan M15-nya. Pola grafik yang seperti ini biasanya kurang menarik untuk training. Makanya harus hati-hati. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat dotnya. Kita siap-siap buying ke gold ya. Oke, kita buy gold. Buy gold. Buy gold 1788. Stop loss di, kalau bisa lotnya agak kecil aja sedikit, nggak terlalu besar lotnya. Stop loss kita 50 pips. Stop loss 1783. Target 1795. Jadi target kita di 95, kami di 95. Oke. Buy. Terus banyak di gold 1788 ya, stop loss di 1783. 1783.00. Stop loss TP 1795. Oke, kita perhatikan dulu yang lain.
Untuk yang tadi, yang ini tadi, yang satgasnya untuk Pak Jumari, by USD 1,18,360. Ini udah bisa masuk ini, bayi ini Pak, by Euro USD 18,40, stop loss kita di 18,20. Paling TP kita kecil ya Pak untuk malam ini, karena kemungkinan besar market masih bolak-balik di area itu. Paling ini 1:1 jadinya di 1860. Jadi ini 1:1. Oke, kita lanjut. Pound sterlingnya kita tunggu di atas harga ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk gold kita ada ini baik 1788. Jadi opsi keduanya itu jika harga di bawah 1780 bisa kita pasang sell stop di sini nanti. Jika harga kembali ke 1780. Oke, masih ada yang mau ditanyakan seputar beberapa market? Jadi kita ada posisi 2 di Euro USD buy di 11 buy Euro USD di 1.18 berapa ini? 1836. Ya, mungkin seperti itu. Pak, ada yang mau ditanyakan? GU bro. GU kita menunggu, kita bisa pasang buy stop di 1.3785 Pak. Oh ini tadi ya, GU ya. Oke deh. Untuk GU buy stop di 1.3785. Buy stop 3785. Stop loss-nya 1.3730. PP 1.38.250. Jadi harap hati-hati untuk trading, apalagi marketnya bolak-balik seperti ini. Usahakan perhatikan selalu stop loss-nya untuk market yang volatile-nya modelnya seperti ini. Ya. Goldnya sementara running di harga order kita di 1788. Jadi seperti itu Pak Ardi. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan untuk beberapa market. Salam profit Pak Jumari. Ingat stop loss Pak ya. Pasang stop loss.
Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Ini berarti masih OTW ya bro ya untuk emasnya ya XAUUSD ya. Masih Pak, ini sementara running. Sebenarnya tadi udah profit bro, pas sebelum data dirilis, selnya kan masuk itu. Nah, Iya, selnya masuk di 83 ya kalau nggak salah ya. jelas Sales, 83. Sales masuk, turun, buang dulu kan turun sampai 76 kalau nggak salah ya, 7776. Iya. Udah profit duluan sih. Cuman kan kita nggak tahu non-farm nih, siapa tahu kan dapat banyak kan. Ternyata dia malah berbalik arah. Soalnya data non-farmnya naik sih Imbang sebenarnya. 850 Ya, ya. ya. 850 cuman tingkat penganggurannya yang agak berat nih, agak nambah nih, Ya, sebenarnya berat banget. 5,9%. Ya, 5,9%. Dan ini mungkin PR bagi pemerintah Amerika juga Bank Sentral sih gimana caranya untuk menekan atau mengurangi tingkat pengangguran. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau pas ada klaim pengangguran, datanya pasti akan volatil naik turun. Nah, seperti itulah ya. Ini Oke, saya golnya rasa udah ini running Pak, naik nih. 11 lah. Nah, goalnya naik apalagi Ya, kan sudah dapat lah ya. 95 ya target iya, ya. ya. Iya Pak. Ini kalau misalkan di bawah harga 17,89 tindak candlenya 2 menit, ya bagusnya di close aja dulu. Nah, diamankan dulu lah ya. Amankan. Soalnya kan Ya target kalau 91 sama 1395. 95 oke deh, momen banyak. Oke, bagi teman-teman yang sudah buy goal, mungkin sudah OTW profit, bisa di close dulu, diamankan, lumayan. Dan Besok kita Senin WD, besok Senin WD. kita udah profit semua ini. Kita Oh ya Euro dapat semua ya, Indonesia udah profit. Euro sama XAU ya, dapat semuanya. Ya udah kita close aja dulu. Lumayan lah, besok Senin kan WD. Kita Senin pagi bangun, proses withdrawal. Nah, lumayan buat ngopi gitu kan ya bro. Oke, yang Oke mau dari di golnya 1790 bisa TP-nya di 1790 golnya. Yang mau close mau close dulu ya. lumayan 20 pips. Kalau 0,1 ada sekitar 20 dolar. Atau opsi keduanya di trailing aja stop loss-nya dipindahkan ke harga running-nya tadi. Harga OP-nya di 1788 stop loss-nya. Jadi opsi juga yang seperti itu. Wah ini komentar Pak Jumari mantap langsung running profit. Nah ini Pak Jumari aktif terus ya Pak Jumari ya. Mudah-mudahan juga selalu dimudahkan dalam mencari profit ini untuk Pak Jumari. Oke, mungkin juga trader yang lainnya, khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang juga sudah live trade malam hari ini Euro USD dan emas ya XAU USD cuan atau profit untuk saat ini. Ya. Nah, ini untuk yang di Wah, terus teman-teman aman. 12 ya. Ini kayaknya 1800 nih Bu. Kalau saya lihat nih, mungkin ya nggak tahu kalau nanti malam mungkin tes ya. Ya kita nggak tahu sih. Ya. Ini kalau break 95, Nah, ini stop ini kalau loss-nya udah bisa dipindahin lagi nih. Yang punya stop loss tadi di 1783 ini stop loss sudah bisa dipindahin ini. Itu kan buy-nya di 1788. Stop loss-nya bisa di 1789. diamankan dulu lah ya. Jadi ya Kayak walaupun kena stop loss-nya masih tetap. Kalau misalkan mau di hold, nah, stop loss kita bisa di sini nih. 1989,90. Jadi aman 19 pips. ya lah, cuan lah ya. Nambah-nambah Ya. equity lah. Jadi skema kalau kita trading, strategi trading untuk paralel biasanya seperti ini, misalkan harga bergerak sebelum marketnya keluar datanya dan bolak-balik, biasanya kita menunggu keluar aja dulu. Atau misalkan market belum bergerak apapun dari sesi London, kita bisa manfaatkan sebelum sebelum keluar data rilisnya. Strateginya begitu aja sebenarnya. Ya, seperti itu Pak. Oke, seperti itu untuk live trade pada malam hari ini. Lumayan dapat profit di emas sama di euro, euro USD ya, euro USD. Juga tadi dari teman-teman juga nasabah GK Invest juga yang menanyakan apa namanya
instrumen yang lainnya juga mudah-mudahan juga tadi profit dapat langsung diamankan dulu, lumayan buat nambah-nambah equity lah ya. Dan jangan lupa untuk kita edukasi live trade ini seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Untuk sementara ini hari Rabu sama hari Jumat. Nah, kita nggak tahu untuk minggu depan nanti akan kita geser harinya atau mungkin masih sama. Nanti masih kita meetingkan lebih dahulu. Tapi yang jelas GK Invest Semarang kita selalu continue untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi para trader dan khususnya kepada nasabah GK Invest cabang Semarang. Nah, ini bagi Anda yang belum memiliki akun real di GK Invest Semarang, silahkan menghubungi tim sales atau marketing GK Invest Semarang. Nanti akan dibimbing gimana caranya buka akun. Atau mungkin Anda ingin mencoba dulu buka demo akun. Nah, untuk latihan trading. Nah, kita juga menyediakan demo akun. Bisa Anda gunakan untuk latihan. Kita menggunakan MetaTrader 5. Jadi lebih komplit, lebih lengkap untuk tools-toolsnya. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Terima kasih Bro Ardiansyah yang sudah memberikan paparan analisa. Halo, Pak. Oke, buat teman-teman trader khususnya GK Invest Semarang juga terima kasih atas partisipasinya, sudah memberikan feedback, menanyakan bertanya dan kita juga memberikan ulasan analisa teknikal dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan GK Invest Semarang selalu kita memberikan edukasi setiap hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita ada edukasinya. Untuk jadwalnya silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Saya Rudi Oktrianto, juga ada Ardiansyah, kita mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah di minggu depan di acara yang sama di live trading bersama GK Invest Semarang. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau bisa stay di rumah aja ya, stay di rumah seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Supaya kita juga aman, keluarga aman, dan orang-orang di sekitar juga aman. Maksudnya aman dari COVID. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.